Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu Bapa dengan penuh rasa syukur. Kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini, saya ambilkan dari kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-54. Ayat yang akan kita baca ayat 1 sampai yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing, dan tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tema renungan kita hari ini adalah hidup yang tertata dan teratur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang tertata dan teratur merupakan bagian yang penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat yang hendaknya menjalani hidup ini tidak asal hidup, tetapi hidup yang memahami dan melakukan firman Tuhan, memahami talenta kita, kesempatan kita, bahkan hidup yang hendaknya dipikirkan dengan cermat dan dilakukan dengan baik berdasarkan firman Tuhan. Sesuai dengan talenta atau kemampuan kita, karunia Tuhan, kita dapat menatanya dengan baik, dengan cerdas dan strategis, dengan tujuan hidup ini menjadi teratur dan bermanfaat bagi orang lain. Atau setidak-tidaknya hati kita, pemikiran kita yang kita terapkan untuk orang lain tidak membuat orang lain menjadi susah dan menderita atau menyakitkan hati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel setelah keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun agar mereka mencatat jumlah orang Israel dari ke-11 suku Israel yang usianya di atas 20 tahun dan sanggup berperang. Strategi yang Tuhan berikan adalah setiap suku ada perwakilan sebagai kepala dari yang diwakilinya. Sementara Musa dan Harun sebagai pemimpin yang tertinggi. Kegiatan mencatat ini bertujuan agar Musa dan Harun dapat mengetahui dan menata serta mengatur kekuatan dan potensi yang dimiliki umat Israel dan ditata sedemikian rupa untuk menjalani kehidupan yang teratur pada saat mereka berjalan
menuju tanah perjanjian. Satu hal yang menarik dalam bacaan kita hari ini adalah suku Lewi tidak dicatat berapa jumlah usia di atas 20 tahun yang sanggup berperang. Mengapa? Karena suku Lewi mempunyai tugas khusus mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotannya dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan berkemah di sekelilingnya. Saudara-saudara, Tuhan Allah Bapa kita tidak menghendaki adanya chaos atau kekacauan dalam hidup ini. Dan Tuhan menghendaki agar kita mengupayakan hidup yang lebih teratur lagi. Hidup dalam kekudusan sesuai kehendak Tuhan. Selamat menata kehidupan yang lebih teratur lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami, yaitu hidup dalam keteraturan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam langkah perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.